Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 471. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika Tan Yun hendak bergerak, pupil mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, kecepatan yang sangat cepat, semangat pembunuh yang kuat. Di mata Tan Yun, seorang wanita bertopeng dalam gaun hitam, memegang pedang terbang hitam, menjulang dari lautan awan dan terbang menuju Feng Qingcheng. Ketika Tan Yun berpikir bahwa wanita berpakaian hitam akan menjadi buruk bagi Feng Qingcheng, dia melihat wanita berpakaian hitam, mengambil pedang hitam dan memenggal kepala pria tua yang diam-diam menyerang Feng Qingcheng. Engah. Kemudian, wanita berbaju hitam itu berputar di udara, menusuk alis lelaki tua itu dengan pedang, dan membunuh 4 janin abadi lelaki tua itu di kepalanya. Tingkat 6 domain ilahi, tetapi memiliki kecepatan yang sebanding dengan milikku. Wanita ini sangat kuat. Setelah Tan Yun berbisik, ketika dia hendak bertanya siapa wanita itu, wanita bertopeng hitam, seperti hantu, diam-diam terbang melintasi langit, berinteraksi dengan kera tua, lelaki besar, iblis, 6 raja, dan klan Feng. Bersama-sama, mereka melakukan pembunuhan 4 kekuatan kuat yang melarikan diri. Qingcheng, tidak aman di luar. Kamu pergi ke wilayah rahasia Huangfu dulu, dan kita akan bicara nanti. Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, menunjukkan langkah surgawi Hongmeng, dan mengejar musuh. Apakah dia peduli padaku? Hati Feng Qingcheng berdesir sedikit dan mendorong perahu roh ke tempat rahasia Huangfu. Melihat tanaman dan pohon yang sudah dikenal di wilayah rahasia Huangfu, Feng Qingcheng merasa ingin kembali ke rumah. Membunuh. Di luar wilayah rahasia, gunung seperti tubuh Tan Yun berkelap-kelip, melambaikannya dengan satu tangan, dan membunuh 4 orang kuat di domain ilahi. Sesaat kemudian, pembunuhan itu berhenti. Kecuali Ruyan Wuji, Suge Yu melarikan diri, dan Si Potian ditangkap oleh Feng Tianlun, orang-orang kuat di tingkat domain dari 4 kekuatan lainnya dibantai. Tan Yun mengembalikan penampilan aslinya, mengenakan jubah putih dan berdiri di langit. Kera tua, Moer, singa naga emas, dan 6 raja binatang dengan hormat melonjak ke kekosongan di belakang Tan Yun. Feng Tianlun hanya memegang Si Potian yang sekarat di tangannya, dan terbang ke Tan Yun di depannya dengan klan Feng sebagai orang kuat. Wanita bertopeng hitam, memegang pedang hitam berdarah, juga datang ke Tan Yun. Feng Tianlun, Si Potian, yang dijemput oleh Feng Tianlun, mengutuk, "Kamu binatang, klan Si saya dan klan Feng Anda tidak memiliki keluhan dan tidak ada permusuhan. Anda benar-benar bertindak sebagai kepala klan untuk Huangfu Shengsong." Feng Tianlun mendengus dingin, kata-kata Patriark Si salah. Putri Patriark dulu adalah kepala formasi gerbang suci Huangfu Shengsong, dan ayahku adalah leluhur agung formasi. Di hati ayahku dan Qingcheng, Huangfu Shengsong adalah setengah dari keluarga mereka. Jika keluarga Simu ingin menghancurkan Huangfu Shengsong, bagaimana bisa pemimpin klan kita duduk diam? Feng Tianlun bukannya tidak bijaksana. Kata-katanya membawa keluarga Feng dan Huangfu Shengsong ke kam yang sama. Hahaha, ahahaha. Tiba-tiba, Si Potian tersenyum tidak bermoral. "Entah Tan Yun atau Feng Tianlun, apakah kamu benar-benar berani membunuh jika kamu menangkap Patriark? Kamu membicarakannya, mengapa Master Sekte ini tidak berani?" Tan Yun berkata dengan main-main. Kata-kata Si Potian selanjutnya mengubah wajah Feng Tianlun, bahkan orang keluarga Feng. Bahkan jika wanita bertopeng hitam, sepasang mata dingin, juga menunjukkan warna syok. Nada suara Si Potian sangat arogan dan berkata, "Leluhur Patriark ini, menerobos tahap ke-6 eklosion 100 tahun yang lalu. Leluhur surgawi saya sekarang berkeliaran, mencari kesempatan untuk menerobos alam ke-7, dan mungkin akan kembali ke klan Si dalam waktu dekat, dan akan mempelajari apa yang terjadi hari ini. Pemimpin klan memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak membiarkan saya pergi,
Konsekuensinya adalah leluhur surgawi saya akan membunuh semua klan Feng di wilayah rahasia keluarga Feng di Gunung Suantian. Bunuh Huangfu Seng Song lagi. Tan Yun juga terlihat serius ketika semua orang berdebar. Tan Yun menginjak kehampaan, mengulurkan tangan dan meraih leher si Potian untuk menahannya di kehampaan. Setelah itu, dia menunjukkan mata ilahi Hongmeng. Tiba-tiba, si Potian tampak kusam. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jawab aku, apa yang kamu katakan itu benar?" "Itu benar," si Potian mengatakan yang sebenarnya. "Ketika leluhur surgawi Anda meninggalkan keluarga, apakah Anda mengatakan kemana harus pergi?" Tan Yun berpikir, dan kapan harus kembali? Leluhur surgawi saya mengatakan bahwa dia akan pergi ke Tanah Suci Api dan melakukan perjalanan ke jurang tak berujung. Si Potian berkata dengan suara lemah, leluhur surgawi hanya mengatakan bahwa dia akan kembali setelah dipromosikan ke tingkat 7 eklosion, tetapi dia tidak mengatakan kapan kembali. Setelah mendengarkan, Tan Yun tampak bingung pada Feng Yun. "Feng Tua, apakah Anda tahu apa itu Tanah Suci Api dan jurang tak berujung? Di mana itu dan seberapa jauh dari Gunung Tianpu?" Setelah Feng Yun mendengar tentang dua tempat ini, matanya yang keruh menunjukkan ketakutan yang tak terkendali. "Tuan Tan, selain medan perang para dewa di Gunung Hukuman Surgawi, Tanah Abadi dan area terlarang dari Meteor God Canyon, ada 9 area terlarang di daratan Hukuman Surgawi, yang juga merupakan area sengit. Ada 9 daerah sengit, termasuk daerah iblis, daerah binatang, daerah suci api dan jurang tak berujung. Tanah api suci sangat jauh dari pegunungan Hukuman Surgawi. Dikatakan bahwa dahulu kala, ada seorang kultivator di tingkat 8 eklosion yang terbang kembali ke dinasti suci Huangfu setelah 80 tahun. Dan jurang tak berujung, di kedalaman laut iblis tak berujung, seberapa dalam jurang tidak diketahui, tetapi dikabarkan bahwa di jurang air, ada banyak monster 7 tingkat seperti anjing, 8 monster tingkat di seluruh jurang, dan ada juga monster air 9 level dan 10 level. Namun, monster kuat di jurang tak berujung tidak pernah muncul. Dikatakan bahwa di abad pertengahan, ada kekuatan besar yang menyegel jurang untuk mencegah monster merusak dunia. Tuan Tan, jika leluhur si Potian benar-benar pergi ke dua wilayah yang ganas ini, dia tidak dapat kembali tanpa 180 tahun. Dengan kata lain, kita aman selama periode tersebut. Setelah mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk lega dan bertanya dengan santai, "Tuan Feng, apakah Anda tahu di mana ada api peringkat abadi dengan atribut es dan air di seluruh benua hukuman surga?" "Aku tidak tahu di mana itu, tapi kurasa pasti ada salah satu dari 12 area terlarang di daratan." Setelah mendengarkan, Tan Yun memutuskan untuk mencari waktu untuk menemukan. Setelah Tan Yun melepaskan kendali mata ilahi Hongmeng, si Potian menatap Tan Yun dengan tajam dan berkata dengan lemah, "Lepaskan pemimpin klan ini." Tan Yun tiba-tiba mencengkram leher si Potian dengan tangan kanannya, dan si Potian tidak bisa mengeluarkan suara. Tan Yun menatap si Potian dan menunjukkan mata ilahi Hongmeng lagi. Dengan suara dingin, "Katakan padaku, apakah kamu masih memiliki orang kuat di klan Si? Jika demikian, apa kekuatannya?" "Ada 18 lainnya, semua tingkat pertama domain ilahi." Setelah mendengar pidato itu, Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng dan berkata dengan dingin, "Ketika saya melangkah keluar dari wilayah rahasia Huangfu, saya berkata untuk menyatukan kembali Anda dengan istri dan putri jahat Anda, dan saya akan mengatakan untuk melakukannya. Jangan khawatir, mulai sekarang, tidak akan ada klan Si di seluruh benua. Karena kamu ingin menghancurkan seluruh keluargaku, maka aku juga akan menghancurkan seluruh klanmu. Adapun leluhur surgawimu, jika dia berani melangkah ke gunung hukuman surgawi di masa depan, aku akan membunuhnya seperti anjing. Sekarang, pergilah ke neraka." Dengan itu, tangan kiri Tan Yun mengeluarkan api Hongmeng, menyelimuti si Potian, dan abu terbangnya dimusnahkan dalam sekejap. Setelah memadamkan api Hongmeng, dia mengepalkan tinjunya ke arah wanita berbaju hitam itu dan berkata, "Siapa kamu?" Wanita berpakaian hitam memandang keluarga Feng dan berkata, "Aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Tuan Tan. Tolong hindari itu." "Oke." Setelah Feng Tianlun menjawab, Tan Yun berkata, "Pemimpin klan Feng,
Qing Cheng sekarang berada di wilayah rahasia Huangfu. Kamu masuk wilayah rahasia dulu. Aku akan pergi ke sana nanti. Ketika Feng Tianlun dan yang lainnya pergi, Tan Yun berkata, orang-orang sudah pergi. Bisakah kamu mengatakannya? Iya, wanita berbaju hitam melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang insulasi suara. Nama saya Lian Bing. Saya dari Tangxi, Pangeran ke-6 dinasti Tang Sun Seng. Pangeran ke-6 adalah saudara dari putri ke-9. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa putri ke-9 dihancurkan oleh Raja Tang. Putri 9 tidak hanya gila, tetapi sekarang harapan hidupnya kurang dari 32 tahun. Pangeran ke-6 meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa saya harap Anda dapat menemukan cara untuk menyelamatkan putri 9. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, maaf, saya tidak mengenal 9 putri, dan saya tidak ingin menyelamatkan orang. Tan Yun tidak ingin ada hubungannya dengan dinasti Tang Sun Seng. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik dengan dingin dan ingin pergi. Tan Yun, berhenti. Lian Bing berkata dengan dingin. Tan Yun memikirkan kematian ayahmu Mengyi. Kemarahannya meledak, tiba-tiba berbalik, menatap Lian Bing, dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan berpikir aku tidak akan membunuhmu jika kamu membunuh beberapa orang untukku. Jika kamu berani meneriakiku lagi, percaya atau tidak, aku akan segera membunuhmu. Tubuh Lian Bing gemetar. Dia melihat niat membunuh yang menjulang tinggi di mata Tan Yun. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Oke, aku pergi. Tapi Tuan Tan, saya masih ingin mengatakan, jika putri ke-9 bukan karena Anda, bagaimana dia bisa digulingkan dari kolam spiritual dan dikirim ke penjara langit, menjadi orang gila? Jika bukan karena 9 putri untuk menghentikan Tang Sun Seng menyerang Huangfu Seng Song lebih dari 40 tahun yang lalu, dengan kekuatan Huangfu Seng Song Anda lebih dari 40 tahun yang lalu, itu akan dimusnahkan oleh klan Tang dan Tang Sun. Tentara dinasti. Setelah itu, ketika He Lianbing berbalik untuk melarikan diri ke dalam kehampaan, hati Tan Yun tenggelam dan berkata dengan keras, tunggu. Siapa 9 putri di mulutmu? Lianbing tiba-tiba melihat ke belakang, Tang Xinying. Mendengar pidato itu, pikiran Tan Yun sedikit kosong. Mengesampingkan rasa syukur dan dendam antara Mu Mengyi dan dinasti Tang Sun Seng, di dalam hati Tan Yun, dia selalu menganggap Tang Xinying sebagai sahabatnya. Sementara dia cemas, dia masih tetap waspada untuk mencegah pihak lain menipu dirinya sendiri, dan setelah memperkenalkan dirinya ke dalam dinasti suci Tang Sun, dia terbunuh. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tan Yun mengepalkan tinjunya. Dengan kecerdasan Lianbing, dia melihat bahwa Tan Yun tidak tahu bahwa Tang Xinying adalah putri ke-9. Ini memang kasusnya. Tan Yun tahu bahwa Tang Xinying adalah seorang putri, tetapi dia tidak tahu putri yang mana. Lianbing berkata dengan tergesa-gesa, saya memiliki gambar ingatan. Seperti yang dia katakan, dengan lambaian lengan batu giok tanpa tulang yang lembut, kekuatan spiritualnya berubah menjadi gambar dalam kehampaan. Ketika Tan Yun melihat pemandangan di gambar, hati Tan Yun seperti jarum, dan dia merasakan kesemutan dan rasa sakit yang menyayat hati. Dia melihat Tang Xinying dalam pakaian penjara, menggigil dan berjongkok di sudut sel. Ketika Tan Yun melihat Tang Xinying, dia menangis dan tertawa terbahak-bahak. Tan Yun ingat bahwa dia masih seorang murid eksternal. Selama persidangan di Meteor God Canyon, Tang Xinying, mengenakan rok hitam dan bertopeng, dengan ramah mengayunkan pedang yang mengejutkan untuk membunuh monster itu dan menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat ini, setiap pengalaman dengan Tang Xinying dan senyumnya melekat di benak Tan Yun untuk waktu yang lama. Dan surat Tang Xinying untuk dirinya sendiri muncul di benak Tan Yun. Dia melihat Tang Xinying di gambar sekarang, dan hatinya menjadi semakin sakit. Lianbing menatap mata Tan Yun dengan air mata berkedip-kedip. Dia dengan jujur berkata, putri ke-9, di depan semua orang di aula, dia memaksa Raja Tang Sun Seng dengan kematian dan menyerang Huangfu Seng Song. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, mengapa dia begitu bodoh? Ya, putri 9 benar-benar bodoh. Lianbing menghela nafas, ayahnya mengirimnya untuk menjadi mata-mata di Huangfu Seng Songmu, tetapi dia dengan bodohnya jatuh cinta padamu, yang tidak hanya merusak reputasinya, tetapi juga membuatnya berakhir menyedihkan.
Kasih sayang Tang Xinying pada Tan Yun, bagaimana bisa Tan Yun tidak tahu? Tan Yun bertanya pada dirinya sendiri, Tang Xinying benar-benar cantik, sangat cantik sehingga pria di seluruh dunia tidak bisa menolak. Sebagai seorang pria, Tan Yun secara alami memiliki sedikit kasih sayang untuk Tang Xinying sebelumnya, tapi itu saja. Sekarang, setelah Tan Yun mengetahui bahwa Tang Xinying telah melakukan pengorbanan yang begitu besar untuk dirinya sendiri, Tan Yun memikirkan kebencian antara Mu Mengyi dan keluarga kerajaan Tang Xun. Dia sangat kesal. Pada saat ini, kebaikan Tang Xinying di hatinya berlipat ganda, tetapi dia lebih tersentuh, sangat tersentuh. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tunggu aku. Setelah aku berurusan dengan masalah sekte, aku akan mengikutimu ke dinasti Tang Xun Seng." "Jangan pergi." Lian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada banyak orang kuat di dinasti Tang Xun Seng. Jika kamu pergi, kamu mungkin tidak memiliki keberuntungan untuk melarikan diri hidup-hidup seperti di dinasti Suci Nangong. Putri ke-9 telah membuat pengorbanan yang begitu besar untukmu. Meskipun putri ke-9 gila, kurasa dia tidak ingin melihatmu, karena dia mengalami kecelakaan. Tuan Tan, pada awalnya, Pangeran ke-6 meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda dapat menyelamatkan, tolong selamatkan putri ke-9. Jika Anda tidak bisa, jangan ganggu putri ke-9. Biarkan saja putri ke-9 pergi dengan tenang." Setelah He Lianbing berbicara, samar-samar terlihat bahwa angin kencang bertiup, meniup setetes air mata Tan Yun. Setelah berpikir sebentar, Tan Yun bertanya, "Bagaimana fungsi tubuh Xinying sekarang?" Lianbing berkata dengan jujur, seperti orang berusia 70 tahun, tetapi tidak ada bahaya lain. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kamu akan tinggal di sekte saya untuk sementara waktu, saya akan segera mencari pil untuk menolong Xinying." "Yah, terima kasih, Tuan Tan." Lianbing berkata dengan penuh terima kasih. Kemudian, Tan Yun membawa Lianbing ke wilayah rahasia Huangfu dan membiarkan kera iblis menjaga pintu keluar wilayah rahasia. "Tan Yun, ada apa denganmu?" Feng Qingcheng menatap mata merah Tan Yun dan berkata dengan cemas, "Apa yang terjadi?" "Kamu tidak perlu khawatir. Tidak apa-apa." Tan Yun tersenyum. Feng Qingcheng melihat bahwa Tan Yun tidak ingin mengatakannya, dan dia tidak bertanya lagi. Setelah Tan Yun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Feng Tianlun, dia melihat dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Saya telah menuliskan perasaan keluarga Feng untuk saya, Tan Yun. Sekarang kamu telah menyinggung klan Si untukku. Jika leluhur surgawi Sipotian kembali ke klan Si suatu hari, dan mengetahui apa yang terjadi hari ini, kamu pasti tidak akan dilepaskan." Setelah mendengar ini, Feng Yun, Feng Tianlun, dan Feng Qingcheng mengerutkan kening. Tan Yun berkata, "Baiklah, saya bisa mempercayai Qingcheng dan Feng Tua. Jika Anda tidak keberatan, silakan beristirahat di alam rahasia Huangfu saya untuk saat ini." Mendengar pidato itu, Feng Qingcheng tersenyum. "Tan Yun, terima kasih." "Tuan Tan, terima kasih." Feng Tianlun memimpin para tetua dan membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun. Tan Yun berkata, "Namun, ada banyak musuh Huangfu Sengsong. Jika Anda tinggal di Huangfu Sengsong, saya tidak dapat menjamin keselamatan mutlak Anda." "Saya mengerti." Feng Tianlun dengan keras kepala berkata, "Mulai sekarang, keluarga Feng saya dan Huangfu Sengsong akan bersatu selamanya dan menjadi sekutu yang teguh. Jika musuh datang, keluarga Feng saya tidak akan pernah duduk diam."